Baik, saat ini saya akan kembali melanjutkan bagaimana tentang yang berhubungan dengan ADC yang ada di microcontroller. Juga nantinya akan saya jelaskan juga yang berhubungan dengan ADC yang ada di PLC. Nah, kita akan melihat sekarang program pembacaan ADC. Ya. Jadi di sini pembacaan DC, kemudian inputnya ada 8 buah, data 1 sampai data 8. Nah, di sini yang membedakan dengan contoh yang terdahulu bahwa input ADC dari 1 sampai 7 dari 0 sampai 7 nanti akan kita ubah untuk processingnya. Di sini ada processing yang diubah. Yang diubah itu adalah di sini saya perhatikan ADC tadi sudah diambil misalkan masing-masing pada port masing-masing, kemudian simpan ke variabel masing-masing ya. Data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau data 1, 2 nanti data itu apa adanya. Sedangkan untuk data 3, data 4, nah kita menggunakan operasi shift data 3 write 1. Shift data 4 write 1. Nah, ini nanti akan menghasilkan bahwa ADC itu yang standar 10 bit ya, seolah-olah menjadi 9 bit gitu ya. Sehingga datanya nanti yang kalau tanpa proses shift ini akan menghasilkan nilai 1023, begitu shift write 1 jadi digeser 1 bit, maka dia seperti kalau kita melakukan pembagian ya. Jadi 1023 bagi 2, 512 atau 511. Kemudian yang data 5 dan 6, shift data 5 write 2. 2 kali digesernya gitu. Ya, jadi 2 kali digesernya sehingga kalau 2 kali digeser, kalau tadi ini menghasilkan 512, kalau ini digeser berarti menghasilkan 256. Atau kalau dibulatkan karena bilangannya integer, maka dia akan menjadi 255 ya. Jadi 510 ini 255. Selanjutnya yang ekstrim adalah yang 78. Kita gesernya 3 kali. Nah, berarti kalau 3 kali setengah dari yang tadi digeser 2. Nah, jadi akhirnya kalau misalkan data 1 2 itu 1023, yang ini 511, yang ini 255, ini dibagi 2 berarti. Jadi operasi pergeseran itu sebetulnya operasi pembagian juga ya kalau pada matematik. Nah, kita akan sekarang lihat hasilnya. Ini sudah saya buatkan programnya untuk simulasi atau simulator. Jadi kita lihat programnya. Nanti program itu di samping menampilkan di LCD juga nanti akan ditampilkan sini hasilnya ke serial terminal. Nah, sudah saya atur 12 1023 511 255 255, kemudian sini 127. Nah, jadi caranya ini katakanlah ini yang 7, kalau kita nolkan apa yang terjadi? Sama ya, nanti 0 semua. Nah, tadi sudah saya maksimalkan, sekarang saya nolkan semua.
Nah, jadi ini sudah nol semua. Nanti di sini akan nilainya minimal semua, ya. Nah, ini kita lihat bahwa memang di simulasi ini prosesnya tidak terlalu cepat ya, agar mudah untuk kita melakukan pengamatan sebetulnya. Biar step by stepnya tidak terlalu cepat. Ya, jadi kalau minimal semua ini di nol semuanya. Nah, kalau kita misalnya dimaksimalkan semuanya, maka nilainya yang tadi itu kalau digeser satu kali dia 511, digeser dua kali 255, digeser 3 kali jadi 127. Jadi seolah-olah ADC-nya resolusinya menjadi kecil ya. Itu sebetulnya hanya untuk keperluan processing data saja. Ya. Maaf, ini harus dinaikkan 127. Ya, 255. Ya, jadi kalau ada beda-beda sedikit itu dimaklumi saja, karena sebetulnya ini mungkin tadi kurang mentok nomor berapa ini. Ya. Nah, intinya ini 1023 511 255 127. Nah, kalau ini sudah kita lihat hasilnya seperti ini, kita juga lihat di serialnya. 127. Nah, pengumpulan terbaru 1000 berapa ini? 1023, 511, 511, kemudian 255, 255, di sini 127, 127. Nah, pengetahuan ya seperti itu. Nah, kemudian kalau ini sudah selesai kita lakukan simulasi berhasil, kita sekarang download programnya ya, program yang barusan, dengan menghilangkan dollar SIM-nya ya. Kita download ke microcontroller, kita download. Ya. Nah, ini prosesnya cepat sekali. Iya. Nah, ini hasilnya. Nah, sekarang kita lihat ini hasilnya, berarti ini posisi potensiometer pada minimal semuanya. Nah, ini kebetulan masang plus minusnya kebalik. Nah, kita maksimalkan yang nomor 1. Nah, nomor 2 kita maksimalkan, nomor 3 kita maksimalkan, nomor 4 kita maksimalkan, nomor 5 maksimalkan, nomor 6 maksimalkan, 127. Ini harusnya 127 juga nantinya ya. Kemudian kita amati sekarang di terminal PC. Clear. Nah, kita lakukan setting di sini, memindahkan saklar, trik. Nah, baru itu akan terbaca dengan jelas. 122, 115, 511, 127 ya. Beda sedikit, itu toleransi saja. Ya. Jadi inilah yang dapat kita lakukan kalau kita bekerja dengan microcontroller ATmega 16 atau Mega 32 gitu ya. Jadi ADC itu nanti datanya bisa kita manfaatkan 10 bitnya, atau kita geser jadi 9 bit, atau kita geser ke 8 bit ya.
Dan kalau kita geser lagi ke yang lebih kecil itu bisa juga gitu ya. Nah intinya kalau ADC tadi resolusinya sudah maksimumnya di berapa, bisa kita reduksi sebetulnya kalau untuk keperluan processing. Nah kecuali misalkan kalau saudara, sekarang akan saya tunjukkan sebetulnya di mana penggunaan ADC atau DAC itu. Nah ini alat-alat yang menggunakan ADC atau DAC ya. Ini kalau yang hobi ke audio ini pasti bakal tahu ini apa saja. Nah kita lihat salah satu. Nah ini di belakang ini. Bentar. Nah di situ ada tulisan 32 bit ya. Jadi ini kecil-kecil juga, luar biasa alat ini. Dia menggunakan perangkat ADC atau DAC ya, yang 32 bit. Jadi itu untuk penggunaan apa? Ini kan saudara tahu ini player ya, audio player, ini ada itu. Jadi ini player ya. Jadi untuk keperluan entertainment ya. Kemudian ada juga nanti ini yang digunakan untuk PLC ya. Jadi yang digunakan untuk PLC. Nah, sementara video yang ini sampai di sini dulu, nanti saya akan nyiapkan untuk yang PLC-nya.